Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Persilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan yang benar akan mendatangkan banyak hal yang baik di dalam kehidupan kita. Ketaatan yang benar senantiasa didasarkan pada sikap taat kepada Tuhan yang adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita orang percaya. Dalam hal ini keberanian untuk terus kita menyuarakan kebenaran dengan cara yang benar dan bijaksana tentu akan menjadi salah satu perwujudan dari ketaatan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini yaitu saling membangun dalam ketaatan. Mari kita memuji nama Tuhan, kita nyanyikan Kidung Jemaat. Mari bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 66, bait yang pertama, kedua, dan bait yang ketiga. Di gunung dan di lurah. Di gunung dan di Di mana-mana saja
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, hukum kasih diambil dari Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai 28. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 32, bait yang pertama dan yang kedua, "Kulihat salibmu." Kulihat salibmu, juru selamatku di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya. Jadikan kuasamu di dalam hatiku, api kudus. Kasih salibmulah sumber anugerah, cintaku selamanya kepadamu. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Bersama kita menerima anugerah Tuhan seperti tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah sabda anugerah Tuhan. Bersama mari kita tanggapi firman Tuhan, anugerah Tuhan ini dengan kita menyatakan kesanggupan kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 363, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kidung Jemaat
363 bait pertama dan bait yang ketiga. Bagi Yesus ku serahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Rasa takut pada Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Dipersilahkan duduk. Bersama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami sungguh bersyukur jika pada saat ini kami boleh bersekutu di tempat ini. Dengan penuh sukacita kami akan menyambut firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan, terambil dari Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai ayat 30. Injil Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya,
baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan pada saat ini diberi judul Saling Membangun dalam Ketaatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan kepada otoritas yang tertinggi yaitu Tuhan semestinya ditaati dan membawa banyak hal yang itu baik di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ketidaktaatan tentu akan mendatangkan banyak hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Misalnya, pada satu saat di pinggir jalan ada rambu lalu lintas dilarang parkir. Dan kita tahu bahwa tidak boleh parkir di situ. Tetapi ya karena mungkin sebentar, karena ada keperluan kita parkir dengan senaya. Tiba-tiba ada orang lain lagi datang, oh kok parkir di sini, ikut. Orang lain lagi datang ikut, dan seterusnya sehingga menjadikan ya keruwetan, bahkan mungkin bisa menjadikan kemacetan. Banyak orang menjadi dirugikan karena ketidaktaatan. Andai peraturan yang ada itu ditaati, karena orang yang membuat rambu lalu lintas itu pasti sudah memikirkan, sudah
membayangkan kalau orang parkir di sini, orang nggak bisa lewat dan lain sebagainya, akan jadi kacauan dan lain sebagainya. Andai peraturan yang ada itu ditaati, maka tentu tidak akan ada kemacetan, tidak ada yang dirugikan dan lain sebagainya. Ini hanya sebuah contoh kecil saudara-saudara dalam kehidupan yang tentu saya kira seringkali terjadi. Untuk sekedar mengingatkan kita betapa pentingnya membangun ketaatan kepada otoritas yang semestinya kita taati. Otoritas itu bisa pemimpin kita, otoritas yang tertinggi itu bahkan bisa adalah Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan selanjutnya yang perlu kita renungkan adalah apa dan siapa saja otoritas yang semestinya itu kita taati di dalam kehidupan kita ini. Saya sebutkan pertama tadi, otoritas tertinggi yang harus kita taati adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, kita tentu perlu mentaati mereka-mereka seperti yang tadi saya sebutkan, adalah pemimpin kita yang telah Tuhan tetapkan menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita. Bisa orang tua kita, bisa Pak RT, RW, bisa Pak Bupati, Presiden dan seterusnya. Dan yang ketiga saudara, kita perlu mentaati kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama yang telah kita bangun. Di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 di sana diceritakan adanya 3 orang hamba yang diberi kepercayaan oleh tuannya untuk mengelola hartanya. Suatu ketika tuan itu akan pergi, tuan itu kemudian memanggil hamba-hambanya. Sebelum pergi ke luar negeri, sebelum pergi yang jauh, ia memanggil 3 hambanya dan kepada ketiga hambanya ia kemudian mempercayakan hartanya. Adapun jumlah harta atau talenta atau uang yang dia percayakan ternyata memang berbeda-beda. Jumlah yang berbeda ini telah dikatakan disesuaikan dengan kesanggupan mereka masing-masing dalam ayat 15 tadi. Masing-masing diberi menurut kesanggupannya, dikatakan demikian. Kepada hamba yang pertama dia mempercayakan 5 talenta, kepada hamba yang kedua mempercayakan 2 talenta, kepada hamba yang ketiga mempercayakan 1 talenta. Setelah mempercayakan hartanya itu, tuan itu pun pergi ke luar negeri. Hamba yang pertama yang mendapatkan kepercayaan 5 talenta dari tuannya menjalankan uang itu sehingga mendapatkan laba 5 talenta. Demikian juga dengan hamba yang memperoleh 2 talenta, dia menjalankan talenta milik tuannya itu dan beroleh laba 2 talenta. Sedangkan hamba yang ketiga yang mendapatkan kepercayaan 1 talenta, dia tidak menjalankan uang itu. Dia menggali lubang lalu menyembunyikan uang itu di sana. Lalu sesudah itu pulanglah hamba tuan-tuan itu, lalu dia pun mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hamba yang pertama yang mendapatkan 5 talenta datang membawa laba 5 talenta yang didapatkannya. Dan melihat apa yang sudah dikerjakan oleh hamba yang pertama itu, tuan dari hamba itu merasa bergembira dan memuji hamba yang pertama itu. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Yang baik dan setia. Engkau telah setia kepada perkara-perkara yang kecil. Maka aku akan berikan tanggung jawab kepadamu perkara yang lebih besar lagi. Hal yang sama dilakukan kepada hamba yang menerima 2 talenta. Tetapi hal berbeda terjadi
kepada hamba yang ketiga yang diberikan 1 talenta. Kepada hamba yang ketiga ini tuan dari hamba itu menjadi marah melihat apa yang dilakukan. Katanya, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas." Dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang membuat tuan dari hamba itu marah kepada hamba yang ketiga? Di dalam ayat-ayat tadi tersurat jika tuan itu marah kepada hambanya. Itu karena hambanya, bukan karena hambanya tidak membawa hasil atau tidak membawa laba seperti yang memperoleh 5 dan 2. Tetapi di sana dikatakan yang benar adalah jika tuan dari hamba itu marah hanya karena hamba itu malas. Tidak sepakat dengan apa yang sudah disepakati. Tidak melakukan apa yang telah disepakati dengan tuannya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lagi 1. Dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya. Menurut kesanggupannya, sudah ada kesepakatan sebetulnya. Sudah ada kesepakatan. Ada keterangan yang menarik yang diberikan dalam ayat yang ke-15 itu, yaitu masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Disitulah letak kesepakatannya. Mencermati keterangan dari ayat ini maka sangat mungkin jika tuan dan hamba itu sebelumnya memang sudah ada rembugan, ada kesepakatan akan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing yang menerima talenta itu. Saya 1 aja tuan. Sudah disepakati 1. Saya mampu 5 tuan, diberi 5 dan seterusnya. Dalam hal ini hamba yang ketiga tahu persis jika ia harus menjalankan apa yang menjadi kesanggupannya tadi. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak melakukan apa-apa. Dan jumlah uang harus dikembangkan pun yang sudah sesuai dengan kesanggupannya akhirnya tidak berjalan. Maka ketika kemudian hamba dari Tuhan itu mendapati bahwa hamba yang ketiga itu tidak melakukan apa yang telah ia sepakati bersama, yaitu mengembangkan talentanya, mengembangkan uangnya, marahlah dia kepada hambanya yang ketiga ini. Jadi saudara-saudara, bukan sekedar soal hamba yang ketiga ini tidak membawa laba, sekali lagi bukan itu. Tetapi ini soal bahwa ia tidak taat dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh hambanya itu, oleh tuannya itu, dengan tuannya itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya karena mereka membawa laba sekali lagi, melainkan karena mereka 2 hamba tadi bukan karena membawa laba yang 5 dan 2, tetapi karena mereka melakukan apa yang telah mereka sepakati. Tidak seperti hamba yang ketiga. Hamba yang pertama dan kedua berupaya mengembangkan, berusaha untuk mengembangkan apa yang sudah diterimanya. Kepada hamba yang taat, yang bertindak sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatannya, tuan dari hamba itu tidak hanya memuji mereka, tidak hanya sekedar memuji, tetapi ia pun kemudian mempercayakan lagi tanggung jawab yang lebih besar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita sekalian, jika ketaatan kepada otoritas yang semestinya harus kita taati, tentu akan menghasilkan kehidupan yang baik, kehidupan yang harmonis. Dalam hal ini taat kepada kesepakatan yang sudah dibuat bersama antara tuan dan hambanya tadi. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus perlu belajar
untuk menghormati kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Baik itu dalam wujud hukum mungkin yang sudah kita sepakati bersama, hukum yang ada di negara kita. Peraturan-peraturan di mana kita tinggal, baik peraturan di rumah. Di rumah pasti orang tua dan anak memiliki kesepakatan peraturan. Kalau bangun jam sekian, habis makan cuci piring, habis pakai alat apa dikembalikan tempatnya, itu ada kesepakatan. Kalau tidak mentaati itu ya akan kacau. Ataupun juga norma-norma dalam masyarakat yang sudah kita sepakati bersama, mungkin tidak tertulis, hanya kebiasaan-kebiasaan, tapi paling tidak itu sudah merupakan kesepakatan bersama dalam masyarakat. Kalau itu dilanggar tentu akan menjadi kacau. Kita meyakini bahwa Tuhan Allah di dalam dan melalui karyanya akan mendatangkan kebaikan kita melalui hukum-hukum, melalui peraturan-peraturan, melalui perintah-perintahnya yang diberikan kepada kita orang percaya. Semuanya demi kebaikan. Salah satu contoh 10 hukum Tuhan. Bagaimana umat percaya kepada Tuhan dapat hidup dengan baik. Memiliki hubungan yang baik. Kalau umat sepakat dan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Menghormati Tuhan, menghormati sesama. Lalu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana jika kita mendapati ada kesepakatan bersama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran? Jika hal ini terjadi, maka sebagai orang percaya, tentu kita harus berani untuk mendorong di dalam perbaikan dan pembaharuan kesepakatan yang tentu harus didasarkan pada norma, nilai-nilai dari kebenaran. Tetapi semuanya itu tentu harus dilakukan dengan cara yang benar, di antaranya dengan mengikuti mekanisme yang benar, bukan asal ganti saja. Ya kalau memang nggak sesuai hukum yang kita anut di Indonesia, ya dengan mekanismenya harus sesuai. Jangan terus wah nggak penting itu hukum, nggak sepakat, saya nggak setuju, terus tidak dilakukan. Jangan. Tapi harus ada mekanisme atau jalan yang benar untuk memperbaiki mana yang keliru, mana yang kurang dan lain sebagainya. Dalam hal ini keberanian kita untuk menyuarakan kebenaran dengan cara yang benar tentu akan menjadi wujud ketaatan kita kepada Tuhan Sang Otoritas tertinggi. Ketaatan kepada otoritas yang benar, ketaatan kepada otoritas Tuhan Allah akan mendatangkan banyak hal yang baik bagi kehidupan kita. Dimanapun kita berada, di dalam pekerjaan kita, di dalam hubungan kita, di masyarakat, di tempat kita kerja dan lain sebagainya. Oleh karena itu mari kita terus membangun ketaatan kepada Tuhan yang adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita orang percaya. Pada saat yang sama, kita boleh belajar juga untuk saling menghormati. Menghormati mereka yang sudah Tuhan tetapkan menjadi pemimpin, menjadi otoritas di dalam kehidupan kita. Dan kita juga terus belajar menghormati kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Agar kehidupan bersama akan semakin harmonis, kehidupan bersama akan semakin mensejahterakan kehidupan kita. Tuhan menolong dan memampukan kita sekalian. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan ini.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara dimohon untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja, bahwa ada saudara-saudara yang telah mengakhiri masa jabatannya sebagai penatua dan diaken. Dan ada saudara-saudara yang akan diteguhkan sebagai penatua dan diaken. Dalam kebaktian ini akan dilayankan pelepasan bagi yang telah berakhir masa jabatannya. Dan karena sampai saat ini tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan kepada majelis gereja, maka juga akan dilakukan dan dilayankan peneguhan penatua dan diaken yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja merupakan kehidupan bersama religius yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kehidupan bersama, gereja memiliki dua sisi kepemimpinan, yaitu yang pertama sisi ilahi. Gereja dipimpin oleh Allah melalui bekerjanya Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alatnya. Dan yang kedua sisi manusiawi. Gereja dipimpin oleh manusia atas kehendak Allah. Oleh karenanya, Tuhan Allah berkenan memanggil para pelayan khususnya ke dalam jabatan gerejawi, yaitu penatua, pendeta, dan diaken. Secara umum, tugas penatua dan diaken adalah bersama-sama dengan pendeta menjadi penanggung jawab segala kegiatan gereja, baik di bidang pemberitaan Injil, pemeliharaan iman warga gereja, maupun bidang organisasi gereja. Adapun tugas utama penatua adalah melaksanakan pemerintahan gereja, sedangkan tugas utama diaken adalah memelihara kehidupan jasmani warga gereja, serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat umum. Sekarang saudara-saudara penatua dan diaken yang mengakhiri masa jabatannya dipersilahkan untuk berdiri maju ke depan. Yang pertama Bapak Prasastyo, saat ini izin karena berada di Irian. Kemudian yang kedua Ibu Jul Takalau. Menurut peraturan gereja, masa jabatan saudara-saudara sebagai penatua dan diaken sudah berakhir.
Oleh sebab itu, dengan ini saya menyatakan secara resmi bahwa saudara-saudara telah mengakhiri masa jabatan saudara sebagai penatua dan diaken. Jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah melakukan pelayanan selama ini. Dan majelis gereja juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah bekerja sama di dalam melakukan karya pelayanan di gereja milik Tuhan ini. Meskipun saudara-saudara tidak lagi memangku jabatan sebagai penatua dan diaken, diharapkan saudara-saudara tetap senantiasa giat dalam pelayanan untuk gereja Tuhan. Karena kita tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati saudara-saudara. Majelis akan memberikan cindera mata, karena dipersilahkan. Dan setelah itu dipersilahkan untuk duduk di bangku jemaat. Oh, dipersilakan. Sekarang saudara-saudara yang akan diteguhkan dalam jabatan sebagai penatua dan diaken, dipersilahkan untuk bangkit berdiri, maju di depan. Yang pertama Bapak Wasito Winardi, yang kedua Bapak Ardianto Tresno Prabowo. Geser. Agar jemaat menyaksikan bahwa saudara-saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua dan diaken. Saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara melalui gerejanya ke dalam jabatan sebagai penatua dan diaken? Yang kedua, apakah saudara mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, menuntut tanggung jawab saudara sebagai penatua dan diaken, agar hidup dan pelayanan saudara menjadikan gereja dapat berfungsi dalam karya penyelamatan Allah? Yang ketiga, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas penatua dan diaken dengan sungguh-sungguh berdasarkan Alkitab, pokok-pokok ajaran GKJ, serta tata gereja dan tata laksana GKJ? Yang keempat, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan pejabat gerejawi lainnya? Yang kelima, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan masyarakat dalam kebersamaan dan saling menghormati untuk mewujudkan kedamaian serta kesejahteraan bersama? Dan yang keenam, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab Bapak Ardianto Tresno Prabowo? Bagaimana jawab Bapak Wasito Winardi? Hendaklah iya tetap iya. Tuhan mendengar jawaban saudara dan jemaat yang hadir pada saat ini menyaksikan apa yang telah saudara sampaikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dimohon untuk bangkit berdiri, kita memohonkan berkat. Dan sebelum kita memohonkan berkat, kita nyanyikan Kidung Jemaat 350
Kidung Jemaat 350 bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. O berkati kami. O berkati kami dan lindungi kami, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Wajah-Mu kiranya ramah bercahaya, pada kami berikanlah damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Tuhan Allah yang Maha Kasih memberkati saudara dalam melaksanakan tugas mulia ini. Ia yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali, dan saudara yang telah diteguhkan menjadi penatua dan diaken dipersilahkan untuk menandatangani janji dan pernyataan yang tertuang dalam pokok-pokok ajaran gereja. Dipersilahkan. Dipersilahkan menghadap ke jemaat. Saudara-saudara yang telah diteguhkan menjadi majelis gereja, di hadapan saudara-saudara adalah jemaat Allah yang harus saudara pimpin, dan di dalam melaksanakan tugas kepemimpinan gereja, hendaklah saudara-saudara senantiasa mengingat firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam surat 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah penatua dan diaken yang baru diteguhkan ini untuk memimpin saudara dan melaksanakan tata pelayanan gereja. Oleh karena itu, kasihilah mereka, dukunglah dengan doa, daya dan dana agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat dibangun. Tuhan memberkati kita sekalian. Majelis gereja akan menyerahkan SK, surat keputusan, kepada majelis yang baru saja diteguhkan.
Setelah itu dipersilakan untuk duduk di kursi majelis. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang maha baik, kami sungguh bersyukur jika pada saat ini Tuhan berkenan meneguhkan saudara-saudara kami yang terkasih di dalam jabatan sebagai penatua dan diaken. Tuhan Allah yang maha baik, tolonglah mereka di dalam melakukan apa yang menjadi panggilan, tugas dan tanggung jawabnya dengan kesetiaan yang dari Tuhan, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan Allah yang maha kasih, kami juga bersama-sama menaikkan syukur kami kalau Tuhan berkenan memberikan sapaan kepada kami melalui firman Tuhan yang baru saja kami dengar, kami renungkan bersama, di mana kami harus mentaati kesepakatan bersama, terlebih dengan otoritas yang tertinggi yang adalah Tuhan Allah sendiri. Demikian pula para pemimpin dan juga masyarakat yang ada di sekitar kami. Biarlah kami beroleh hikmat untuk terus menyuarakan kebenaran, melalui bentuk kesetiaan kami melakukan kesepakatan-kesepakatan yang telah kami sepakati bersama, agar kehidupan kami semakin sejahtera, beroleh damai sejahtera yang dari Tuhan Allah saja. Tuhan Allah yang maha baik, di tengah-tengah sukacita kami pada saat ini, kami bersama-sama memohon berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama dengan kami bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di gedung gereja ini. Saudara-saudara kami yang harus menjalani perawatan karena sakitnya, seperti misalnya Bapak Sujatmiko yang pada saat ini dirawat di rumah sakit. Demikian pula saudara-saudara kami yang lain yang ada di rumah mereka masing-masing, yang sedang dalam perawatan karena sakit penyakit yang harus diterima di dalam kehidupannya. Berkenanlah Tuhan memberkati, Tuhan melawat mereka satu persatu, agar kekuatan, kesembuhan mereka dapatkan melalui obat-obatan yang diberikan, melalui pemeriksaan dokter, melalui perawatan. Semuanya Tuhan kiranya berkenan memakai itu semua menjadi jalan berkat bagi saudara-saudara kami menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Tuhan Allah yang maha baik, demikian kami juga memohon berkat Tuhan bagi jemaat Tuhan khususnya di GKJ Temanggung ini, dan juga gereja-gereja Tuhan yang ada dimanapun juga. Di dalam kami berusaha untuk senantiasa giat di dalam melakukan karya pelayanan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan pakai, Tuhan berkenan memberkati apa yang menjadi tanggung jawab kami, tugas dan karya pelayanan kami. Semuanya kami tujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah yang maha kasih, demikian kami juga memohon berkat Tuhan jika jemaat Tuhan akan menyambut sukacita Natal dan juga bersama-sama menghayati di masa Advent, masa penantian yang sebentar lagi akan bersama-sama kami masuki. Berkenanlah Tuhan perbarui iman kepercayaan kami. Tuhan berkenan menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga apa yang kami sambut, kami persiapkan di dalam kehidupan kami, baik di dalam masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali,
demikian pula dalam penantian kami merayakan sukacita Natal. Tuhan senantiasa menjadikan kehidupan kami semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan Allah saja. Dan kehidupan kami semakin berbahagia karena senantiasa hidup berdampingan dengan Tuhan, senantiasa di dalam keterhubungan dengan Tuhan, di dalam hubungan yang baik dan benar bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Allah yang Maha Kasih, pemerintahan bangsa dan negara yang kami cintai juga kami serahkan di dalam berkat kuasa Tuhan, agar Tuhan sendiri yang akan senantiasa memberikan kebijaksanaan, kemampuan di dalam mereka menjalankan apa yang dirancang untuk kemajuan perkembangan negara yang kami cintai, Indonesia ini. Tuhan Allah yang Maha Baik, demikian kami serahkan hidup kami seutuhnya di dalam kuasa dan berkat-Mu. Jika kami akan melanjutkan aktivitas kehidupan kami hari ini dan hari-hari yang akan kami lalui, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Syukur kepada Allah atas limpah kasih-Nya. Hari ini kita dapat merayakan kasih Allah dengan menghaturkan persembahan kita. Firman yang mendasari persembahan dari Matius 25 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah akan mengumpulkan persembahan dan kita akan mengiringi dengan kidung jemaat nomor 335, Manusia yang Meluku. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Semua diciptanya yang jauh yang dekat, samudera yang luas dan rimba yang lebar, tak satu dilupakan, semua dibela, dan kita diberi makan tak kunjung bersela. Apapun yang baik semata anugerah,
persembahan kita di dalam doa. Maha Kasih Allah Bapa di dalam surga, sumber berkat, sumber pertolongan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, dengan hati yang penuh sukacita, kami membawa persembahan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami tidak datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa, tetapi kami memberi persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala anugerah dan berkat Tuhan. Kami tidak pernah mengalami kekurangan Tuhan. Kami dapat mencukupkan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, ajar kami untuk senantiasa dapat menghitung setiap berkat Tuhan, supaya hati kami selalu penuh dengan ucapan syukur. Karena kami memiliki Tuhan yang setia, Tuhan yang kuat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk majelis yang bertugas mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan roh hikmat, makrifat Tuhan, dengan ketertiban akan administrasi, dan dengan tanggung jawab, takut akan Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kiranya persembahan kami dapat memberi manfaat untuk perluasan gereja Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, ampunilah kami Tuhan, di dalam kami memberikan persembahan, mungkin ada dosa dan kesalahan yang terselip di dalamnya. Tuhan kiranya mengampuni. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 376, ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan pada-Mu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Arahkanlah hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tenanglah ini hatiku,